Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febriani. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Modi Setiabudi. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh makhluk hidup yang ada pada lingkungan sekitar rumah saya terkait dengan klasifikasi makhluk hidup dari beberapa kingdom, yaitu kingdom 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, langsung saja. Yang pertama di sini ada tumbuhan paku. Kenapa tumbuhan paku dapat dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae? Karena tumbuhan paku memiliki klorofil sehingga disebut organisme autotrof. Tumbuhan paku tersusun atas banyak sel dan bersifat eukariotik. Kemudian tumbuhan paku juga memiliki beberapa ciri-ciri yang termasuk ke dalam kingdom Plantae. Ciri-cirinya seperti berkembang biak dengan spora, akarnya berupa serabut. Tumbuhan paku akan berkembang biak baik ketika pada lingkungan yang lembab. Teman-teman bisa dilihat sendiri kalau tumbuhan paku itu berkembang biak di lingkungan yang lembab. Kemudian habitatnya juga ada di mana-mana. Teman-teman bisa lihat di sini sendiri, di sini banyak tumbuhan paku. Ya, bisa lihat sendiri. Kemudian itu alasan saya kenapa saya menyatakan bahwa tumbuhan paku termasuk pada dua kingdom. Kemudian di sini ada bunga matahari yang termasuk dalam kingdom 3 karena bunga matahari ini mampu menghasilkan makanan sendiri dengan melalui fotosintesis. Kenapa saya dapat menyatakan bahwa bunga matahari ini termasuk kingdom 3 yang menghasilkan makanan sendiri dengan melalui fotosintesis? Karena tumbuhan matahari ini memerlukan cahaya matahari. Teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini bunga matahari ini langsung dipancarkan oleh sinar matahari. Kemudian bunga matahari ini memerlukan air dan karbon dioksida, dan tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akar. Dari akar, air dibawa ke dalam melalui pembuluh batang kayu. Pada daun, mulut daun menyerap karbon dioksida dari udara, maka terjadilah proses pembentukan makanan. Dan proses fotosintesis ini ada 4 bahan ya teman-teman yang harus dimiliki, yaitu karbon dioksida air, cahaya matahari, klorofil. Maka dari itu saya menyatakan bahwa bunga matahari termasuk ke dalam kingdom 3. Teman bisa dilihat ya, di sini ada pohon mangga. Kenapa saya mencontohkan pohon mangga? Karena pohon mangga termasuk kingdom 4. Di satu kingdom 4 itu kan ada kingdom Plantae yang menyebutkan bahwa pertumbuhan berbiji itu termasuk kingdom 4. Sedangkan di sini pohon mangga itu termasuk pertumbuhan yang berbiji, dan daunnya itu tunggal, tidak bertumpu dan tidak memiliki anakan. Kemudian memiliki bunga yang majemuk yang tumbuh di tunas ujung serta terangkai dalam tandan dengan rangkaian bunga yang berbentuk kerucut. Ya, teman-teman di sini bisa dilihat sendiri bahwa daun dalam pohon mangga itu seperti kerucut ya teman-teman. Nah, saya di sini mencontohkan hewan kucing. Kenapa saya mencontohkan hewan kucing dalam klasifikasi 5 kingdom? Karena hewan kucing ini termasuk makhluk hidup dengan ciri utama tidak dapat membuat makanannya sendiri, alias hidup dari memakan makhluk hidup lain. Ya, contohnya teman-teman tahu sendiri ya bahwa kucing itu pemakan tikus, sedangkan tikus itu termasuk dalam makhluk hidup lain. Kemudian berdasarkan kepemilikan bahwa kucing ini memiliki tulang belakang itu sendiri. Di klasifikasi kingdom 6 ini saya mencontohkan yaitu lidah buaya. Kenapa saya mencontohkan lidah buaya? Di dalam klasifikasi kingdom 6, batangnya itu sama daunnya itu mengalami kesamaan sehingga kita membedakan antara daun dan batangnya itu
susah ya atau mengalami kesulitan, karena ya tadi antara batang dan daun itu hampir memiliki kesamaan, bukan hampir tapi memang mengalami kesamaan, sehingga kita kesulitan dalam membedakan antara daun dan batang. Kemudian bunga lidah buaya akan muncul ketika sudah cukup tua. Ya, letaknya berada di bagian pucuk daun yang panjangnya kurang lebih mencapai 1 meter. Biasanya tanaman lidah buaya ini akan sulit ditemukan bunga jika dibudidayakan secara komersil. Berbeda jika tanaman lidah buaya berada di alam bebas, karena jika di alam bebas lidah buaya akan tumbuh lebih subur. Tidak ada yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya yang lidah buaya yang saya contohkan ini, dia kan berkembang biak secara alam terbuka, jadi tidak ada gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian akarnya itu memiliki akar serabut yang terbilang pendek dan menyebar. Mohon maaf ya teman-teman, ini nggak bisa kelihatan karena tertanam oleh tanah. Kemudian akar lidah buaya itu memiliki fungsi sebagai alat untuk menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian ditranslokasikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, akar memiliki fungsi sebagai penguat tumbuhan agar tidak mudah roboh ketika diterjang angin atau makhluk pengganggu lainnya. Ya, jadi kenapa lidah buaya ini kokoh dan tidak mudah tergoyah karena angin? Ya tadi karena akar ini sangat bermanfaat sebagai penguat lidah buaya itu sendiri ya teman-teman. Dan di dalam lidah buaya itu memiliki tubuh yang tidak mempunyai tulang, dan ini sangat bahasanya itu tebal kayak gitu ya, dan dalamnya itu memiliki getah kayak gitu teman-teman. Sekian dari penjelasan dari saya tentang mengklasifikasikan 6 kingdom. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.